Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana minal qaimina wa afhamana minal ulumuddin allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ahmaduhu subhanahu la ilaha illaha ghairuhu wa la rabban siwahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum bi nafsihi wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun wa adkhulul jannata bi salam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilma baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta'un. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semua kita baik hidup sebagai makhluk sosial di tengah masyarakat maupun hadirnya kita di alam semesta ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita idam-idamkan dan yang kita harapkan bahwa apa yang ada di alam semesta serta yang menciptakan alam semesta itu senang, restu dan ridho terhadap kita. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran diulang beberapa kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kata-kata ridho, yarda, torda. Maka tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah bagaimana kiat atau upaya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan ridho? Ridho di dalam Al-Quran menurut Yusron Asrofi di dalam bukunya Tafsir Ridho, ketika beliau menafsirkan ridho secara vertikal, artinya adalah merasa cukup atas pemberian Allah. Kemudian yang kedua, berbuat semaksimal mungkin membuat Allah senang kepada kita. Yang ketiga, puas hati kita kepada Allah sehingga tidak ada rasa buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat adalah apa yang ada pada diri kita serta perbuatan kita sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti dari ridho yaitu setuju, restu, puas. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita gabungkan pengertian tadi bahwa ridho, mencari ridha Allah adalah bagaimana upaya kita untuk
berbuat semaksimal mungkin agar Allah senang kepada kita. Maka tindakan orang-orang dan sikap orang-orang yang telah menanamkan rasa ridho di dalam dirinya terlihat. Yang pertama, mereka tidak pernah mengeluh atas sakit yang ia derita, tetapi ketika dia sakit, dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyadari bahwa sakit merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang dialami oleh banyak nabi dan rasul yang selalu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, tetapi dia mengembalikan segala sesuatu yang ia alami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika dia beribadah, dia tidak mengemukakan bahwa kalau saya sholat sunat 2 rakaat sekian pahalanya, kalau saya sholat berjamaah sekian pahalanya, tetapi dia berusaha beribadah semaksimal mungkin bagaimana tuntunan dan tuntutan untuk beribadah yang baik kepada Allah. Persoalan pahala bukanlah urusan dari manusia. Ini perilaku dari orang-orang yang telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu selanjutnya ada kiat-kiat kita yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam perbuatan maupun di dalam sikap kita. Yang pertama, bahwa ketika kita ingin mencari ridha Allah, memulai setiap perbuatan dengan niat yang tulus dan ikhlas, diawali dengan membaca basmalah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa qala Rasulullah, kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta'un. Tiap-tiap urusan, tiap-tiap perbuatan yang tidak diawali dengan kata-kata atau dengan ucapan bismillah, fahuwa aqta'un, maka pekerjaan atau perbuatan atau amalan yang ia lakukan itu akan terputus. Aqta'un artinya bisa jadi terputus, bisa jadi patah di tengah, bisa jadi gagal sama sekali. Maka kata-kata aqta'un di dalam bahasa Arab mempunyai 2 keseimbangan, yaitu ajzam atau abtar. Ajzam artinya ditimpa sakit kusta atau lepra. Kemudian abtar artinya tidak membawa hasil sama sekali, atau pekerjaan yang ia lakukan tidak mendapat keberkahan atau mandul. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada catatan bahwa membaca bismillah tidak boleh dilakukan ketika berbuat maksiat kepada Allah. Kalau ingin maling, ingin mencuri, tidak perlu pakai bismillah, karena memang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan itu. Ingin minum arak, tidak perlu pakai bismillah, karena memang perbuatan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk mencari ridha Allah itu melalui tauhid atau menjalankan ubudiyah atau agama yang benar dari Allah. Di mana kata Allah, inna dina indallahil Islam wa maqtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilma baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha syari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiadalah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya
Allah sangat cepat hisabnya. Ali Imran ayat 19. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa sebelum datangnya Rasulullah, sebelum diproklamirkan Islam sebagai agama yang benar melalui surat Al-Maidah ayat 5, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Saudara-saudara kita minhum yang tidak seakidah dengan kita mengakui bahwa akan datang seorang Rasul yang telah ditulis di dalam kitabnya yang bernama Ahmad. Dia merupakan Khatamul Anbiya, yaitu Rasul penutup. Tetapi ketika Rasul itu diutus, baghyan bainahum, muncullah kedengkian di antara mereka, muncul ego sektoral, muncul membanggakan bahwa semua yang dulu dianggap benar dan baik, semua yang senior dianggap hebat. Maka mereka mengatakan dan tidak mau mengatakan bahwa ajaran mereka telah dinasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya ajaran Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mencari ridha Allah itu dengan bersyukur, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bizatis sudur. Jika kamu kafir, sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan tidak meridai kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridai bagi kamu kesyukuranmu itu, dan seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembali, lalu Dia memberi takkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kekafiran yang dilakukan oleh manusia tidak berdampak apa-apa terhadap kebesaran Allah, tetapi hanya berdampak kerugian besar terhadap diri orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nilai dari kesyukuran di dalam surat Ibrahim, Allah juga mengungkapkan, fa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum bi'azabil syadid. Bahwa ketika Allah memaklumkan apabila manusia itu pandai bersyukur terhadap Allah, maka nikmat Allah akan ditambah dan ditambah. Tetapi apabila kufur, maka azab Allah yang sangat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa saja yang harus kita syukuri? Maka di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa saja yang harus kita syukuri. Ternyata sangat banyak nikmat Allah yang kita nikmati. Yang pertama adalah nikmat kehidupan dan kematian. Hidup adalah nikmat, mati pun juga nikmat. Hidup nikmat bagi kita yang diberi kesempatan hidup oleh Allah. Banyak manusia yang tidak diberi kesempatan hidup oleh Allah, bahwa hanya lahir beberapa saat saja kemudian meninggal lagi. Kemudian di sisi lain juga bahwa kematian juga merupakan nikmat. Nikmat bagi orang-orang yang beriman, tetapi azab dan siksa bagi orang-orang yang tidak siap untuk menghadapi mati. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kewajiban kita sebagai manusia, kewajiban kita sebagai umat Islam
memang sudah menjadi risiko bahwa ketika kita sanggup untuk hidup, maka secara otomatis kita juga sanggup untuk menghadapi mati dan sanggup untuk mempersiapkan apa-apa yang harus kita bawa untuk menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah agama, kemudian pengampunan, panca indera dan akal, kemudian rezeki, sarana dan prasarana kehidupan, yang terakhir adalah kemerdekaan. Semuanya dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang keempat, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan bersabar. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ah ulaika lahum uqyaddar. Bahwa kata Allah, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhanmu, mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat kesudahan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hal-hal yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kehidupan dan kematian kita disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada kita, kita ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka alam semesta dan makhluk yang berada di sekitar kita juga akan ridha kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu an, zalika liman khasyiya rabbah. Ternyata keridaan itu hanya diperuntukkan dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, lahul amaru kullu wa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, basyiran wa naziran wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin
waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis salat.